Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara ucapan kenabian pertama yang didahului umat manusia adalah, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Malu adalah salah satu risalah yang dibawa para nabi. Malu bukan hanya diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu menjadi nilai yang berlaku dari zaman para nabi terdahulu dan telah mendarah daging menjadi sebuah nilai. Dakwah para nabi saat diutus adalah menjaga malu. Sifat ini menjadi tatanan nilai sejak umat manusia hadir. Bahkan dalam nilai-nilai jahiliyah pun sifat malu menjadi sifat yang harus dijaga. Saat Abu Sufyan belum masuk Islam, dia ditanya oleh Heraklius soal ciri-ciri nabi yang diutus di tengah kaum Quraisy. Abu Sufyan berkata, kalau bukan karena malu, apabila mereka mengatakan aku berdusta, tentu aku akan berdusta kepadanya. Para ulama ketika menafsirkan hadis tentang malu berpendapat ada ancaman bagi orang-orang yang tak melakukannya. Kalimat jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu sesungguhnya adalah perintah yang mengancam. Jika urat malu sudah tidak lagi dipakai, silakan berbuat sekehendak hati, karena Allah pasti akan membalas perbuatan tersebut. Selain itu, kalimat tersebut juga bermakna jika seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, pasti ia akan berbuat sekehendak hati, karena yang bisa mencegah seseorang berbuat buruk adalah masih adanya rasa malu yang muncul dalam dirinya. Siapakah kita yang dinisbatkan Allah sebagai makhluk yang penuh salah dan alpa? Kita begitu mudah tergoda untuk mencoba berbuat maksiat, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tak terfikir apa yang ada dalam benak anak yang tega membunuh anaknya, ibu yang membuang sang buah hati, atau pemimpin yang rajin ingkar janji. Apakah yang bisa membuat mereka berhenti melakukan keburukan? Jawabannya adalah malu. Dosa adalah perbuatan yang jika diketahui orang lain menjadi was-was hati kita. Rasa was-was itu dipicu perasaan malu. Malu menjadi sensor sekaligus penyeleksi. Mana perbuatan yang baik kita kerjakan, mana yang sebaiknya kita urungkan. Malu adalah fitrah. Perasaan malu tidak bisa dibohongi karena ia turut tertanam sejak seseorang manusia dilahirkan. Namun fitrah ini bisa terkikis dengan berulangnya perbuatan maksiat yang terus kita lakukan. Sensor hati menjadi rapuh. Perbuatan malu tak kuasa menahan gempuran dosa-dosa yang terus terulang. Pada akhirnya, seseorang bisa mendapat predikat tak tahu malu. Sebuah pensahih jika saat ini juga ia sudah berbuat sekehendak hati. Kaidah yang mengatur perilaku manusia tak akan bisa berubah karena malu sudah tertanam sebagai fitrah. Semua umat Nabi dari awal hingga Nabi Muhammad SAW mendapat keistimewaan tersebut. Lantas risalah secara terus-menerus menyerukan sifat ini hingga berakhirnya dunia sebelum pengadilan Allah turun. Jika merasa malu bukanlah sifat yang patut dimiliki, silahkan berbuatlah sesukamu.